Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 26 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Arman di sini memanggil si Nurus Tunjung si Priska karena Pak Arman telah dibohongin oleh si Nurus Tunjung si Priska. Pak Arman juga sangat geram dan murka banget kepada si Priska. Lalu Pak Arman juga ngomong kepada si Priska, pokoknya uang saya yang 5M itu harus dikembalikan sekarang juga. Kalau kamu tidak bisa mengembalikan uang itu, saya akan jebloskan kamu ke penjara, kata Pak Arman kepada si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga langsung bolotot, dia sangat kaget dan dia juga dalam batinnya, saya harus cepat ketemu sama si Kevin dan si Alia si Radel, kata batinnya si Priska. Singkat cerita si Priska juga dia akan menuju ke rumahnya si Kevin. Lalu pas di jalan dia lagi melamun masih teringat ancaman Pak Arman, tiba-tiba dia menabrak seseorang. Yaitu tiada lain orang itu adalah ayah dari bayi yang diadopsi oleh Dewa. Lalu si Nurus Tunjung si Priska juga langsung ngerem dan jidatnya juga dia kebentur kena sentir sampai nong-nong. Lalu si Priska juga langsung buru-buru turun dari mobil itu pas dilihat sudah terkapar laki-laki itu, dan laki-laki itu juga dia langsung berdiri, dan di sini si Nurus Tunjung si Priska juga sangat kaget dan terkejut. Lalu bapak ini juga dia ngomong kepada Priska. Lalu terlihat si Priska juga dia sama bapak itu yaitu ayahnya bayi yang diadopsi oleh Dewa. Singkat cerita si Priska juga mengasihkan alamat rumahnya Dewa. Lalu bapak itu juga sudah dikasihkan alamat oleh si Priska, dia juga sangat senang dan dia juga gembira. Lalu bapak itu juga sudah dikasih alamat, dia juga pergi dari hadapan si Nurus Tunjung si Priska walaupun kakinya engkol-engkolan karena tertabrak oleh si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia sangat senang karena sebentar lagi rahasia besarnya Dewa Buana akan terbongkar dan Nana akan stres, kata si Nurus Tunjung si Priska. Lalu di sisi lain terlihat si Kevin sama si Alia si Radel sampailah ke klinik di Bogor itu. Dia juga akan mengambil akte surat tanda kelahiran bayi yang ditukar sama Junior. Lalu dia juga akan dibikin akte untuk Junior. Lalu di sini suster juga mengasihkan surat tanda kelahiran kepada si Alia si Radel sama si Kevin. Singkat cerita si Kevin sama si Alia si Radel juga sudah membawa surat itu, dia juga pergi dari klinik itu. Lalu di sisi lain terlihat Pasha yang lagi bingung, dia lagi cenekul di pinggir jalan, dia lagi mencari-cari Lula. Tiba-tiba pas lagi dia melamun, dia menerima telepon dari Lucky. Lalu Lucky juga di sini ngomong kepada Pasha, kita ada joban, ada pekerjaan Pasha, kata Lucky kepada Pasha. Pekerjaan apa? Kata Pasha kepada Lucky. Kita akan menagih klien kita. Kita suruh menagih ke seseorang, ini besar soalnya upahnya Pasha, kata Lucky kepada Pasha. Lalu singkat cerita Lucky juga sudah menelpon kepada Pasha dan alamatnya juga dikasih oleh Lucky kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong, saya harus fokus dulu ke pekerjaan saya akan pergi ke alamat yang sudah dikasih ke sama Lucky, kata Pasha sambil naik motor dia juga berangkat dari tempat itu. Lalu di sisi lain Dewa sampailah ke rumahnya si Kevin yang dia sudah dari Bogor. Dia juga sudah mencurigain bahwa bayi yang ada di si Alia si Radel itu adalah Junior. Pas dia mengetok pintu, tiba-tiba di sini si Kevinnya tidak ada karena si Kevin juga dia ke Bogor. Lalu Dewa juga dia pulang, besok lagi saya akan ke sini lagi, kata Dewa. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam terlihat Nana lagi ngobrol di kamar sama Dewa. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, mudah-mudahan kita bertiga bisa bersama-sama selamanya, kata Nana kepada Dewa sambil memandang Dewa tersenyum. Tapi Dewa masih dia kepikiran bayi yang ada di si Alia si Radel. Lalu di sisi lain di rumahnya si Kevin yang baru datang dari Bogor, dia kedatangan si Priska dan si Priska juga dia ngomong kepada si Kevin bahwa dia
diancam oleh Pak Arman harus mengembalikan uang 5M itu. Tiba-tiba datanglah si Bro Koko Kroni. Lalu si Bro Koko Kroni juga ngomong kepada mereka ada kasus penculikan anak bayi keluarga Buana, kata si Bro Koko Kroni kepada si Ken Kelvin dan si Alia si Hileud Atel. Lalu si Bro Koko Kroni juga ngomong lagi kepada mereka, pokoknya kalian akan siap-siap diciduk oleh polisi, kata si Bro Koko Kroni kepada mereka. Lalu di sini si Priska juga sangat kaget dan terkejut, apalagi si Alia si Hileud Atel juga dia sangat melotot kepada si Bro Koko Kroni. Lalu terlihat si Ken Kelvin dia cuma mengulang, dia mendengarkan pembicaraan si Bro Koko Kroni. Lalu di sisi lain terlihat Mbak Lia dia akan ketemuan sama Dewa, dia akan mengatakan bahwa Junior masih hidup dan dia juga tahu di keberadaan Junior di mana. Lalu dia juga ketemuan sama Dewa. Lalu Dewa juga sudah ketemu sama Mbak Lia, dia juga ngomong kepada Mbak Lia, apa yang kamu tahu tentang Junior? Junior sekarang ada di mana? Kata Dewa kepada Mbak Lia. Lalu terlihat di sisi lain Pasha yang dia menagih hutang kliennya dan dia juga sudah berhasil dari menagih hutang itu, dia juga pergi dari rumah itu. Lalu terlihat di sisi lain di kantor di sini Pak Arman dia lagi telepon sama kliennya. Lalu dia juga sudah teleponan sama kliennya, dia juga sangat geram dan marah kepada Pasha. Benar-benar Pasha ini membuat saya marah, kata Pak Arman ngomong sendiri di kantor. Lalu Pak Arman juga akan ketemu sama Pasha. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Pak Arman kepada Pasha ngomong sendiri di kantornya. Lalu terlihat di kamarnya Nana dia ngomong kepada Dewa, dia akan menanyakan sesuatu. Mas, saya kepada Mas Dewa. Mas Dewa menyimpan kebohongan dari aku ya, dan Mas Dewa menyimpan rahasia besar, kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana juga ngomong lagi kepada Dewa, apa rahasia besar itu dan kebohongan apa yang disembunyikan oleh Mas Dewa, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut, dan dalam batinnya Dewa juga ngomong, ini saatnya saya harus terus terang kepada Nana bahwa bayi itu bukan Junior dan Junior juga masih hidup. Lalu di sini Dewa juga besar kemungkinan akan terus terang kepada Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 26 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat. Mimin mohon maaf karena Mimin geus ngabuda. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.